Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dengan saya Budi Warsana, mahasiswa Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Magelang. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Pemikiran dan Ideologi Muhammadiyah yang diampu oleh dosen Dr. Hasan Asyari, Ulamai MAG, dan Agus Miswanto MA. Pada kesempatan ini saya akan membawakan materi tentang Kitah Palembang. Bab 1, pendahuluan, latar belakang. Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi yang keberadaannya sudah sejak lama bahkan ikut berperan serta dalam perjuangan, juga sebagai sebuah gerakan yang dahulunya hanya memfokuskan pada penyebaran agama. Hal ini tidak dapat disepelekan begitu saja. Dalam penyebaran agama yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah tidak hanya menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran semata, akan tetapi di samping itu Muhammadiyah sebagai gerakan sekaligus organisasi juga turut membantu bangsa ini agar bisa terlepas dari cengkraman penjajah. Berangkat dari hal ini, maka Muhammadiyah sebagai bagian dari komponen bangsa, sekaligus sebagai warna dalam kemajemukan bangsa tercinta ini, kita akui sebagai bangsa yang majemuk, baik dari terdapatnya berbagai macam suku, bahasa, dan kebudayaan, serta organisasi kemasyarakatan atau ormas, adalah warna yang masing-masing mempunyai keunikan tersendiri. Dalam Muhammadiyah ada sebuah pedoman yang disebut dengan kitah, di mana kitah tersebut sebagai langkah atau kebijakan yang dirumuskan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, kita perlu mempelajari tentang kitah perjuangan Muhammadiyah tersebut. Dalam makalah ini, kita membagi menjadi 3 rumusan masalah. 1. Apa pengertian kitah perjuangan Muhammadiyah? 2. Bagaimana kitah perjuangan sebagai pola dasar, dan ketiga, bagaimana komponen dan langkah perjuangan Muhammadiyah. Adapun tujuan rumusan masalah adalah 1. Untuk mengetahui apa pengertian kitah perjuangan Muhammadiyah. 2. Untuk mengetahui bagaimana kitah perjuangan sebagai pola dasar, dan yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana komponen dan langkah perjuangan Muhammadiyah. Manfaat dari makalah ini adalah 1. Sebagai media belajar dan tambahan wawasan, khususnya bagi saya sebagai penulis dan umumnya bagi para pembaca. Kedua, memberikan informasi bagi pembaca. Ketiga, dapat memahami atau menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh. Metode dalam mencari materi, yaitu penulis menggunakan metode kajian pustaka, yaitu mencari di buku dan referensi di media online. Bab kedua, pembahasan pengertian kitah perjuangan Muhammadiyah. Secara lugawi, istilah kitah berasal dari bahasa Arab, yaitu kitotun, artinya garis atau langkah. Sehingga arti kitah Muhammadiyah berarti garis atau langkah perserikatan Muhammadiyah. Dari segi istilah, kitah Muhammadiyah adalah pedoman yang berisi arah, kebijakan atau langkah yang dirumuskan oleh Perserikatan Muhammadiyah yang harus dilaksanakan demi tujuan yang telah ditetapkan. Hal tersebut mempunyai arti penting karena menjadi landasan berpikir dan amal usaha bagi semua pimpinan dan anggota Muhammadiyah. 2. Kitah perjuangan sebagai pola dasar. Dari pengertian kitah perjuangan Muhammadiyah di atas, maka kitah perjuangan merupakan pola dasar kelanjutan organisasi Muhammadiyah, karena fungsi kitah Muhammadiyah sebagai landasan operasional berisi garis-garis besar serta sebagai landasan berpikir bagi semua pimpinan dan anggota Muhammadiyah, dan menjadi landasan berpikir bagi setiap amal usaha Muhammadiyah sebagai tuntutan, sebagai pedoman dan arahan untuk berjuang bagi anggota maupun pimpinan Muhammadiyah. Ditinjau dari struktur konsepsinya, pada hakikatnya strategi perjuangan Muhammadiyah merupakan
organisasi strategis dari Kitab Perjuangan Muhammadiyah. Karena itu Kitab Muhammadiyah dapat dikatakan sebagai pola dasar dari strategi perjuangan Muhammadiyah. Dilihat dari substansinya, Kitab Perjuangan Muhammadiyah dapat dikatakan sebagai teori perjuangan, yakni sebagai kerangka berpikir untuk memahami dan memecahkan persoalan yang dihadapi Muhammadiyah sesuai dengan gerakannya dalam konteks, situasi, dan kondisi yang dihadapi. Isi Kitab Palembang. Ada 7 isi Kitab Palembang. 1. Menjiwai pribadi para anggota. 2. Melaksanakan uswatun hasanah. Ketiga, mengutuhkan organisasi dan merapikan administrasi. Keempat, memperbanyak dan mempertinggi mutu amal. 5. Mempertinggi mutu anggota dan membentuk kader. 6. Mempererat ukhuwah Islamiyah. Dan ketujuh, menuntun penghidupan anggota, yaitu dengan cara membimbing usaha keluarga Muhammadiyah yang meliputi segenap kesulitan penghidupan dan pencarian nafkah dan menyalurkannya kepada saluran menuju ke arah kesempurnaan. Pada bagian akhir makalah ini, sampailah kita pada bab ketiga, kesimpulan. Kesimpulan, berdasarkan kajian yang membahas tentang Kitab Perjuangan Muhammadiyah, maka kami dapat menyimpulkan sebagai berikut. Kitab Muhammadiyah merupakan pedoman yang berisi arah, kebijakan atau langkah-langkah yang dirumuskan oleh Perserikatan Muhammadiyah yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi pola dasar kebijakan atau langkah-langkah yang akan dirumuskan oleh Perserikatan Muhammadiyah. Demikian presentasi masalah dari saya, Budi Warsana, mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.